Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan, adab, dan keilmuan yang bukan pada wajah dan pakaian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang berakhirnya masa jabatan Joko Widodo, tentunya banyak menuai kritikan-kritikan pedas dari para tokoh, dan salah satunya ialah Rocky Gerung. Mulai dari IKN yang terancam mangkrak, kemudian tidak mendapatkan tepuk tangan saat pelantikan DPR, dan sekarang lagi-lagi Rocky Gerung semprot Joko Widodo saat pidato ulang tahun TNI yang ke-79 kemarin, di mana dalam pidatonya Jokowi menyebutkan tidak akan campur tangan soal kabinet Prabowo Gibran. Bagaimana video lengkapnya? Mari kita subscribe. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Heru Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Jokowi tadi dalam pidato pengarahannya HUT ke-79 TNI itu ini memberikan semacam peringatan bahwa jangan sampai ada riak-riak menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Ini menjadi menarik karena diucapkan di depan TNI, dan kemudian orang pasti mengait-kaitkan ini dengan posisi putranya yang akan menggantikan sebagai wakil presiden, ya, Pak Ma'ruf Amin. Jadi tetap saja orang bertanya-tanya apa maksudnya begitu ya, kalau ada riak-riak. Dan kita tahu selama ini terjadi riak-riak justru karena ulahnya Pak Jokowi sendiri yang dia lakukan, jadi cawe-cawe. Ya, kita mau coba memahami konteks dari ucapan Pak Presiden. Jangan ada riak menjelang atau selama proses pemindahan kekuasaan atau pergantian kekuasaan. Ya dengan sendirinya, tetapi kalau itu diucapkan di depan upacara peringatan Hari TNI, itu konteksnya jadi lain kan. Seolah-olah ada semacam pengetahuan Pak Presiden atau informasi yang menganggap bahwa akan ada hal yang kurang mulus dalam proses pergantian. Karena itu harus diwanti-wanti di depan upacara peringatan Hari TNI. Kan kita mau mengerti bahwa Presiden itu mengucapkan sesuatu di dalam konteks Hari Ulang Tahun TNI, dan itu adalah upacara untuk mengenang bahwa bangsa ini, negeri ini membutuhkan stabilitas, tetapi bukan di dalam pengertian ikut campurnya TNI di dalam militer, tetapi stabilitas yang betul-betul profesional, itu menjaga udara, darat, dan laut kita dari serangan asing. Kan fungsi tentara begitu kan. Jadi kalau itu diucapkan di dalam forum yang secara etis adalah fungsi pertahanan, buat apa kan? Keterangan Pak Presiden itu kan politis sifatnya. Jadi itu pun sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi salah tempat meminta itu di depan atau mengucapkan pidato itu di depan kalangan militer. Jadi sekali lagi pengetahuan Pak Jokowi juga kurang atau sebetulnya tidak cukup untuk memakai momentum tuh. Jadi seolah-olah TNI bersiaga kalian ya, karena nanti akan ada proses pemindahan kekuasaan, proses pergantian presiden, dan sangat mungkin akan ada gangguan. Ya biasa aja kalau ada gangguan, kan itu proses demokratis. Jadi jangan minta tentara itu atau militer itu ikut di dalam proses-proses sipil, itu intinya tuh. Tentara itu menjaga negara ini dari serangan luar, bukan untuk mengamankan kerusuhan atau pertengkaran politik di dalam masyarakat demokratis kan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi harusnya dari awal itu belajar tentang apa sebetulnya fungsi tentara, fungsi militer di dalam kehidupan demokrasi. Itu juga semacam sinyal bahwa ada sesuatu yang mungkin ingin dikatakan oleh Pak Jokowi, tetapi tidak pantas diucapkan di dalam wilayah kita memperingati Hari TNI. Jadi TNI tidak bertugas untuk mengamankan politik, itu penting untuk dipahami Pak Presiden Jokowi. Tentu tidak terlalu salah kalau kemudian juga banyak yang
mengait-ngaitkan dengan yang belum lama ini terjadi rotasi-rotasi menjelang Pak Jokowi lengser, yang pada waktu itu juga menimbulkan pertanyaan, mengapa seorang Jokowi, misalnya seorang presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, justru melakukan rotasi besar-besaran, bukan menyerahkan rotasi itu kepada Pak Prabowo, apalagi mengingat Pak Prabowo latar belakangnya adalah seorang jenderal gitu. Ya, bahkan keterangan Pak Jokowi bisa menghubungkan isu ini dengan peristiwa sebelumnya, bahwa Pak Jokowi mengatur rotasi di dalam TNI misalnya. Walaupun terlihat bahwa itu adalah wilayah profesional TNI, tetapi para pengamat menganggap bahwa Pak Jokowi ada favoritisme pada orang tertentu, ditempatkan di posisi tertentu. Kan itu juga menimbulkan sebetulnya ketidaksopanan di dalam politik demokrasi. Nah, seharusnya andalkan aja presiden baru nanti untuk mengatur rotasi itu, karena Pak Jokowi kan udah selesai. Itu buat apa pentingnya itu Pak Jokowi ikut di dalam penentuan, dalam tanda petik, pejabat-pejabat TNI dan Polri misalnya kan. Jadi ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi hendak memberi sinyal bahwa dia masih punya cadangan kekuasaan untuk mengatur rotasi atau promosi. Itu juga kurang bagus sebetulnya di dalam rangka kita menjalankan fungsi profesional dari TNI maupun Polri. Yang lebih tepat tentu tunggu aja, kan ada Presiden Prabowo yang pasti akan melakukan hal itu sesuai dengan tradisi, tetapi bukan di dalam pengertian penempatan jabatan itu untuk kepentingan backup kekuasaan, tetapi betul-betul secara meritokrasi sudah harus terjadi sirkulasi di dalam kepemimpinan militer dan polisi. Demikian juga pejabat-pejabat yang memang punya kapasitas untuk fungsi-fungsi tertentu ya dengan sendirinya. Jadi biarkan tentara dan polisi itu bekerja menuntun sendiri organisasinya melalui mekanisme yang memang sifatnya internal. Kan presiden hanya menyetujui aja sebetulnya, kan ada dewan jabatan atau dewan kepangkatan segala macam tuh. Nah, kita ingin Pak Jokowi, tapi sebetulnya nggak ada guna juga minta ingin Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dalam beberapa hari juga udah selesai. Jadi kita hanya ingin ingatkan bahwa kapasitas demokrasi itu diukur berdasarkan pengetahuan seorang pemimpin tentang fungsi dari lembaga-lembaga di dalam sistem demokrasi. Itu kira-kira pesannya itu. Dan pesan ini juga pasti kita tujukan juga pada pemerintahan yang berikut tuh, supaya sekedar mengingatkan supaya jangan lupa bahwa pemerintah Indonesia itu atau demokrasi di Indonesia sudah di dalam track yang benar. Bahwa kemarin di era Pak Jokowi itu diganggu karena banyak wilayah civil liberties itu, kebebasan sipil yang justru terhalang oleh kekuasaan. Jadi Pak Jokowi sebetulnya meninggalkan jejak negatif, bukan jejak buruk, jejak negatif di dalam upaya untuk memanfaatkan lembaga-lembaga demokrasi ini dan mendorong lembaga-lembaga ini untuk tumbuh mandiri. Nah, saya kira Pak Prabowo mengerti bahwa Pak Prabowo datang dari tradisi militer, tapi udah puluhan tahun bergaul di dalam masyarakat sipil, punya partai politik, jadi tahu apa yang dimaksud dengan civilian values, bahwa pemerintah itu harus bekerja berdasarkan the supremacy of civilian values. Itulah tadi video yang sama-sama kita saksikan. Kita tidak tahu apakah nantinya Joko Widodo akan campur tangan tentang susunan kabinet Prabowo Gibran atau tidak ya guys ya. Kita nantikan saja. Oke guys, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.